Fabian mendengarkan keluh kesah Miska. Dia semakin bingung. Menurutnya dari sisi Miska tidak masalah dan merasa terbantu. Tapi dia tidak mau punya anak dari wanita lain selain Anya, istri sahnya. Maaf Miska, sepertinya aku harus berpikir lagi untuk mempunyai anak denganmu. Bagimu memang tak masalah, tapi bagiku akan sangat jadi masalah. Bagaimanapun, kalau aku tahu punya anak darimu, aku tidak akan bisa tidak peduli dengan anak itu nantinya. Jelas Fabian dengan perlahan, supaya tidak menyinggung Miska. Raut wajah Miska yang semula sedih tampak kecewa dengan penjelasan Fabian. Dia kemudian turun dari pangkuan Fabian dan beranjak ke kamar mandi. Fabian tahu akan perubahan sikap Miska yang marah kepadanya, tapi dengan sabar dia menunggu Miska keluar dari kamar mandi. Setengah jam kemudian, wanita itu keluar dari kamar mandi hanya menggunakan handuk kimononya saja. Fabian berdiri dan mendekatinya, mendekap Miska dari belakang sambil menciumi bahunya. Tapi Miska tak merespon, dia malah asik memoles wajahnya sebagai ritual sebelum tidur. Fabian terus membuat Miska serasa melayang, tapi dia langsung berdiri membuat Fabian mendengus kesal. Aku mau istirahat, besok mau pulang ke Jakarta. Di sini juga ngapain? Ucapnya seraya menyelimuti tubuhnya di ranjang hotel. Fabian yang merasakan sikap dingin Miska lantas berdiri dan memutuskan untuk kembali ke kamarnya sendiri yang di sana terdapat Anya. Aku pamit dulu. Aku hanya ingin kamu memberiku waktu untuk berpikir. Jadi please jangan marah. Ucap Fabian lalu keluar kamar. Seperginya Fabian, Miska kemudian langsung memesan tiket berangkat ke Jakarta besok pagi. Miska berpikir, setidaknya beberapa kali berhubungan dengan Fabian, dia sudah mencuri bibit pria itu. Semoga saja membuahkan hasil. Dia buru-buru pulang karena dia takut Syarif akan mengetahui kalau dirinya tidak di Jakarta. Sial, aku kesiangan, gerutu Miska saat melihat jam sudah menunjukkan pukul 5 pagi. Penerbangannya pukul 6 pagi, jadi dia harus segera ke bandara tanpa mandi ataupun bersiap-siap. Di bandara Jakarta, asistennya sudah menunggu Miska dengan setia dan kemudian menuntun majikannya itu ke parkiran dan langsung menuju kantor. Kamu sudah siapkan bajuku kan? Tanya Miska kepada asistennya itu. Asistennya hanya mengangguk sambil terus menyetir menuju kantor yang berjarak lumayan jauh. Di kantor Miska bersumpah akan membuat Fabian yang mengejarnya kali ini. Dia tidak mau yang terus mengejar Fabian. Selamat siang Bu Miska, bagaimana kalau kita minum teh? Ajak seorang rekan bisnisnya lewat telepon. Karena saat ini dia sedang berada di ruangannya. Boleh, ada hal penting apa ya? Tumben menelpon saya. Enggak sih, aku hanya rindu masa-masa kita dulu, ucap pria yang bernama Morgan itu. Seorang pengusaha yang dulu menjadi target Miska untuk menghamilinya. Tapi karena Morgan tiba-tiba keluar negeri dan Miska belum menjalankan rencananya, maka dia beralih ke orang lain. Tiba-tiba dia mendapat ide untuk membuat Fabian mengejar-ngejar dia lagi, yaitu dengan memanfaatkan kehadiran Morgan. Bisa kan kamu jemput aku nanti? Tentu saja cantik. Miska hanya bercacak karena begitu mudah mendapatkan ide untuk membuat Fabian panas. Sementara di Kalimantan, Fabian masih mengurus beberapa berkas pembaharuan dana proyek perumahan mereka. Jonathan juga tak kalah sibuk mengurus laporan penyelewengan dana yang dilakukan oleh beberapa orang yang diduga dari perusahaan dan kontraktor yang mereka gunakan. Bu Bos, daripada kita bosan di hotel, mending kita OTW aja yuk. Kemana Sah? Kerjaan kita di Jakarta aja kita bawa ke sini. Ya kan fleksibel sih, mending sekarang kita jalan-jalan dulu. Pasti Pak Bos bolehin kita keluar. Mendengar ajakan Sasa, Anya berpikir sebentar. Tidak buruk juga saran dari Sasa untuk pergi jalan-jalan. Dia juga sudah merasa bosan hanya tiduran saja di kamar hotel. Sayang, aku sama Sasa jalan-jalan dulu ya, bosan di hotel terus, ucapnya kepada Fabian. Iya sayang, kalian jalan-jalan saja, tapi HP-nya jangan sampai mati ya. Kalau ada apa-apa hubungi aku saja. Mereka berdua pun pergi ke mall yang jaraknya hanya 15 menit dari hotel. Anya membeli baju dan tas. Tak lupa dia juga mentraktir makanan Sasa. Saat ini Anya cukup punya banyak uang untuk sekedarnya membeli barang-barang yang ia mau. Bukan uang dari Fabian, tentu saja uang gajinya yang dia tabung di rekening pribadinya. Gimana sih Bu Bos kita ini?
Istrinya bos kok beli barang yang murah-murah, protes Sasa yang melihat belanjaan Anya hanya menghabiskan sedikit uang. Hehe, aku suka jadi kubeli. Buat apa mahal kalau nggak suka barangnya? Ya juga sih. Anya, Jonathan sudah punya pacar belum sih? Jonathan, kayaknya jomblo deh. Soalnya aku nggak pernah lihat dia bareng sama siapa-siapa. Di acara pesta juga dia cenderung sama aku dan Fabian aja. Jawab Anya sambil mengunyah makanannya. Emangnya kenapa? Kamu masih naksir dia ya? Kirain udah move on, gak mau ngejar dia lagi. Lanjutnya lagi. Hehe, dia tuh gimana ya? Waktu itu aku pernah ajak jalan, tapi ditolak. Jadi aku malu mau deketin dia lagi. Tapi gak tahu ngapa aku gak bisa ngelupain dia atau cari gebetan lain. Curhat Sasa kepada Anya. Anya senyum-senyum karena melihat betapa lucunya teman kantornya itu. Kamu mau aku bantu, Sah? Anya sengaja menawarkan bantuan kepadanya. Hah? Yang benar? Kamu mau bantuin aku? Itu pun kalau kamu mau. Kalau enggak ya sudah. Jangan gitu Anya. Aku mau kok. Beneran aja. Tapi kalau gagal aku takut malah hubunganku dan Jonathan menjauh. Hah? Emang selama ini kamu deketin dia? Hah? Kan sebatas teman kerja. Gak apa-apalah daripada gak berusaha sama sekali. Jo itu tipe laki-laki yang maunya dideketin. Karena dia nggak mungkin ngejar-ngejar wanita. Dia itu biasanya ngejar-ngejar Fabian. Hahaha. Mereka berdua pun larut dalam obrolan seputar Jonathan hingga lupa waktu. Di lain tempat, Fabian dan Joe sedang menikmati suguhan kue di bagian pemasaran perumahan. Fabian sesekali melihat HP-nya tapi tidak ada panggilan atau pesan dari Anya. Bos, nungguin telepon dari klien? Enggak lah, ngapain nungguin telepon klien? Ini nunggu telepon Anya, katanya lagi jalan-jalan ke mall. Tapi kok nggak ada kabar dari tadi? Oh, ngapa nggak bos duluan sih yang nelpon? Ini tadi Sasa kirim pesan ke aku, katanya mereka lagi makan di resto. Kok kamu jadi akrab sama Sasa? Apa kamu pacaran sama dia? Bos ini bisa aja. Bos kan tahu sendiri, saya nggak ada waktu bos untuk pacaran, jawab Joe sambil tertunduk. Fabian tahu persis Jonathan tidak akan pacaran sebelum hutang orang tuanya lunas. Malam hari ketika Fabian dan Joe sudah sampai di hotel, mereka melihat Sasa dan Anya akan menaiki lift. Sayang, Fabian memanggil Anya supaya menunggunya. Kalian baru pulang, lanjut Fabian ketika sudah di dalam lift yang sama. Iya, tadi lagi asik ngobrol sampai lupa waktu, hehe. Pantas aja nggak nelpon, belanja apa aja? Baju sih sama tas, tadi lucu-lucu. Mereka pun sudah sampai di lantai di mana kamar mereka berada. Ketika akan memasuki kamarnya, Fabian melihat ke arah kamar Miska. Dia penasaran, Miska masih di situ atau sudah pulang ke Jakarta? Ngantuk banget yang, aku tidur duluan ya. Anya langsung menarik selimutnya, kemudian memejamkan mata. Karena melihat Anya sudah terlelap, Fabian yang penasaran dengan Miska kemudian menuju lantai dasar untuk bertanya dengan resepsionis tentang keberadaan Miska. Maaf Pak Fabian, Bu Miska sudah check out tadi pagi-pagi sekali. Oh ya sudah, terima kasih ya. Fabian duduk di sofa depan resepsionis akan menghubungi Miska. Halo Miska. Iya halo. Ini HP Bu Miska bukan ya? Tanya Fabian. Karena yang menjawab teleponnya suara laki-laki yang pasti bukan Miska. Iya, tadi Miska sedang mandi, ucap laki-laki yang tak lain adalah Morgan.